Alhamdulillah alladzi yamuddu bi nasrihi man i'tasama bi hablihi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil amin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para asatidzah yang saya hormati, wabil khusus para tokoh-tokoh kita, Bapak Ustadz Agus Salim, kemudian Bapak Ustadz Azam Sidki, juga Bapak Ustadz Miftahus Surur, yang semuanya ceria dan ganteng-ganteng, subhanallah. Kalau kita lihat Ustadz yang ganteng itu lebih menarik ya, tampilan-tampilannya luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Juga imam dan MC tadi yang telah membantu kita untuk turut serta memeriahkan acara kita pada pagi hari ini. Juga DKM Masjid Al-Istijabah, Al-Ijabah apa Istijabah? Istijabah. Kalau Istijabah saya teringat di sana itu yang dekat mana itu? Untuk Mandara ya, Istijabah. Dan segenap tokoh dan para hadirin semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kondisi dalam keadaan yang kurang bersahabat ya, istilahnya begitu. Jadi walaupun hujan seperti ini, tapi bagi orang-orang mukmin seperti kita bukan menjadi satu kendala untuk kita bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan nasihat dari para guru-guru kita. Jadi kita melihat para ustadz yang ada di depan kita ini saja itu sudah merupakan ibadah, karena melihat orang-orang yang baik seperti ustadz kita, Ustadz Azam, Ustadz Miftah, Ustadz Agus Salim, kemudian mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, makin membuat diri kita soleh, makin membuat diri kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak ada mejanya nih kurang pas nih. Iya, jadi repot nih. Saya tadi mau bawa kitab ya, tapi hujan-hujan saya foto aja gini langsung di sini. Saya pindahkan ke sini. Ya, kalau kitabnya kehujanan repot nanti. Tadi kan judulnya baca kitab saja. Baca kitab, kitabnya sekarang ditaruh di handphone. Nggak apa-apa ya, karena kita sudah termasuk memasuki generasi milenial, kita harus manfaatkan teknologi. Baik, kami rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip satu ayat dari surah At-Taubah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Jadi Bapak sekalian, jemaah forum subuh keliling Cimanggis yang dirahmati Allah, ayat ini penting untuk kembali mengingatkan kepada kita. Falawla nafara min kulli firqah. Kalau terjemah bebasnya, kenapa tidak berangkat min kulli firqatin, dari tiap-tiap kelompok, minhum dari mereka, ta'ifatun satu golongan. Dia tafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Jadi ini satu poin penting bagi kita semuanya sebagai generasi muslim. Bapak-bapak sekalian, hendaknya di antara kita, bahkan anak-anak kita mungkin ya, harus ada salah satu yang mereka itu kemudian dikirimkan ke pesantren atau dikuliahkan ke Mesir atau ke Maroko atau ke Madinah untuk belajar apa? Agama.
Jadi kita lihat ini anak-anak kita ini, kalau masih kecil ya, kiranya suka ngaji, ya, soleh, ya. Jadi kecil harusnya kita sudah mulai prediksikan anak ini untuk mendalami agama. Kalau kelihatannya kok suka pegang-pegang mobil, pegang palu, diarahkan kemana biasanya? Teknik ya, kuliahnya teknik. Kalau suka hitung-hitung uang, masih kecil kan, tadi anak kecil ya suka hitung-hitung uang, itu seneng lah dengan uang itu. Kirim kemana? Ke UI ya, agar belajar ekonomi. Tapi jangan sampai di antara generasi kita itu ya tidak ada yang kemudian konsen terhadap bidang agama. Ya. Jadi memang ya dari dulu ya hingga sekarang, mungkin sekarang sudah mulai terbuka masyarakatnya. Kalau melihat anak pesantren itu seolah-olah yang anak yang ketinggalan, nggak bisa apa-apa gitu, cuma bisa ngaji doang. Sehingga yang diberangkatkan ke pesantren biasanya yang paling bandel ya, supaya dibengkelin di pesantren begitu. Ini mindset yang salah sebenarnya. Justru yang harus dikirim pesantren itu anak yang paling cerdas, supaya nanti kalau menjadi tokoh agama ya, yang betul-betul dia menguasai bidang keagamaan, sehingga itu menjadi penuntun kita semuanya ya. Ini jelas ya, pesannya jelas ya. Jadi ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, agar memperdalam ilmu agama ya, dari mulai dididik hafal Al-Quran, kemudian dididik hafal hadis ya, kemudian dididik untuk bisa membaca kitab ya. Karena baca kitab ini kalau tidak serius nggak mungkin bisa. Jadi mondoknya harus lama baca kitab itu, dari mulai belajar ilmu alat ya, sehingga kitab-kitab huruf itu nggak sederhana ya, sehingga kalau dalil itu lengkap, nanti kalau ilmu agamanya kuat ya, baca kitab kuningnya kuat, insya Allah akan lebih terarah ya. Ini satu poin penting ya, hendaknya kita harus perhatikan. Ada sebagian di antara generasi kita yang kita kirim ke pesantren, ke pondok-pondok, agar mereka memperdalam ilmu agama. Jadi tidak semuanya diarahkan ke pengetahuan umum. Di sini ada satu hadis, yang hadis ini juga sudah kita dengarkan dan bahkan sering kita dengarkan ya, bagaimana pentingnya ya, dan bagaimana keistimewaannya orang-orang yang ahlul ilmi. Maksudnya di sini ada ilmu agama ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ayat ulama. Ahlu dzikri di sini adalah ulama. Karena ulama lah yang akan menjadi penuntun, penerang ya. Jadi yang berhak untuk menjelaskan tentang agama itu para alim ulama yang faham, yang faqih ya, sehingga kesimpulannya tidak salah. Tapi kalau kita tanya kepada sembarang orang yang kemudian tidak ada kafa'ah dan kemampuan ya, tentang satu persoalan misalnya, ini justru kesimpulannya akan membawa kehancuran ya. Maka jangan gegabah dalam menanyakan satu bab ilmu syariat atau agama. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bagaimana keistimewaan dan kemuliaan orang-orang yang senantiasa thalabul ilmi. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh thariqan, satu jalan ya, yaltamisu fihi ilman, yang tujuannya adalah mencari ilmu agama maksudnya, maka Allah akan mudahkan orang tersebut untuk menuju ke surga. La'an tawduha fatata'allam baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin ya. Kemudian sungguh kamu pergi kemudian belajar
baban, satu bab minal ilmi, dari ilmu, khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin, itu lebih baik daripada sholat berapa? Mi'ata raka'ah berapa? 100 rakaat. Subhanallah. Jadi bapak-bapak juga pergi di tempat ini menuju forum subuh keliling Cimanggis ini. Subhanallah, di samping kita juga melaksanakan sholat subuh berjamaah yang disaksikan jutaan malaikat, kita mendapatkan pahala yang lebih baik daripada sholat berapa tadi? 100 rakaat. Subhanallah, ya. Karena kita di sini bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kita ingin menambah ilmu dari para asatidz kita nanti insyaallah. Ya, subhanallah, ini adalah keistimewaan orang menjadi. Maka bagi orang-orang yang percaya, orang-orang mukmin, pasti ini menjadi satu dorongan yang kuat. Ya, apalagi kita juga sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya kita melaksanakan rakaatil fajri 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rasulullah bersabda, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, pahala dan kebaikan yang akan diperoleh orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu diberikan apa? Pahala, ya, lebih baik, ya, lebih baik daripada sedekah dunia dan seisinya. Subhanallah. Pernah kita sedekah 1 miliar? Wah, susah. Iya, kalau nggak bisa ada cara lain. Nah, itulah Islam selalu memberikan solusi. Ya, kalau kita belum berkesempatan pergi haji dan umroh, maka ada solusi, yaitu ikut jamaah sholat subuh, kemudian setelah itu jangan pulang, tetap di masjid sampai apa? Syuruk dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, warahmati wasi'at kulla syai'. Dari rahmat Allah itu, ya, meliputi segalanya. Jadi bukan berarti orang yang masih nunggu, ya, giliran haji, ya, bahkan sampai meninggal dia nggak haji karena memang waktunya nggak cukup begitu, ya, umurnya, terus nggak dapat apa-apa. Enggak, masih banyak cara. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Allah itu maha luas, ya, maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Semuanya diberikan solusi, ya, Masya Allah. Apalagi sekarang haji katanya berapa? Hah? Nunggu berapa? Nunggu 40 tahun, Masya Allah. Udah gitu apa, biayanya makin membengkak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat kita sadar, ya, bahwa orang itu tidak kaya semuanya. Orang kampung itu pergi haji, bapak-bapak sekalian, ngumpulin, Pak, bahkan melihara sapi dari kecil itu dipelihara. Nanti ini untuk pergi haji, tiba-tiba, ya, dijual semuanya, mau pergi nggak cukup juga uang, itu pun masih menunggu lama. Masya Allah. Ya, kita doakan semoga banyak kemudahan untuk kaum muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ayat tadi dilanjutkan, walitundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kenapa kita harus memilih di antara salah satu keluarga kita untuk menghafalkan Al-Quran, untuk belajar bahasa Arab, untuk bisa membaca kitab, untuk menjadi ulama, ya? Karena kalau semuanya tidak ada yang berpikir seperti itu, ya, nanti makin bahaya ini keadaan, ya. Jadi mulai forum yang sederhana ini jemaah forum sholat subuh, ya, sajadah ini, ya, kalau kita bandingkan dengan forum jamaah sholat subuh di Depok kan sedikit kita ini, ya, karena lebih besar, tapi nggak apa-apa, ya. Sederhana dalam menurut saya, ya. Hendaknya ada yang konsen di situ, ya. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kaumnya, nah, begitu. Jadi kalau nggak ada yang punya kemampuan keilmuan agama secara memadai, ini berbahaya, ya. Nanti masyarakat menjadi bingung mau tanya siapa, ya. Padahal bertanya tentang soal agama ini mesti kepada orang-orang yang faham, ya, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafal banyak hadis, orang-orang yang paham fikih, paham bagaimana ilmu hadis, bagaimana ilmu asbabun nuzul dan lain sebagainya. Kalau enggak nanti berbahaya, ya, berantakan semuanya.
Walindhiru qaumahum idza rajau ilaihim. Tatkala sudah pulang dari pesantren, ya, dari kuliah, ya, kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan peringatan, untuk menuntun mereka. Dan ini penting Bapak sekalian, ya. Kita diingatkan melalui forum sajadah ini, ya. Harusnya sekali lagi ada di antara kita, ya, di antara anak-anak kita, di antara kelompok kita yang kemudian konsen di bidang agama, ya, untuk memberikan penyuluh, ya, suluhan bagi masyarakat. Ya, alhamdulillah ada tokoh besar di Depok, ya, Ustadz Azam Sidki. Dulu mohon maaf Ustadz, waktu masih di SD saya masih ingat saya soal ngomong. Tapi saya udah memprediksi ini bakalan jadi orang besar nanti ini. Insya Allah, ya. Ini iya, dulu waktu masih di SD Pak, subhanallah, udah kelihatan banget lah gitu, hafalannya juga kuat, ya. Yang lain dapat 1 juz dia udah 3 atau 4 juz bahkan, masya Allah, subhanallah. Dan ternyata benar. Maka saya itu kalau ngajar itu biasanya gini Pak, ngajar anak saya pegang kepalanya, barokallahu taufik, sama saya doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu sampai sekarang, dan itu pesan kiai saya dulu. Kalau punya murid nanti jangan sampai lupa ketika sudah setoran itu pegang kepalanya, bilang apa? Barakallahu fik. Sampai sekarang saya itu laksanakan. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan itu diijabah oleh Allah SWT. Ada di antara anak-anak yang kita bina itu ada menjadi ulama besar. Ini kita doakan terus Ustaz Azam Sidki, semoga menjadi tokoh nasional kita, ya. Nanti kita angkat, ya. Kita terus doakan beliau, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi panutan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi Allahumma alimhu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefakihan dalam soal agama. Ini mungkin bisa ditiru oleh para ustaz Miftah nanti untuk santri-santrinya di Baitul Quran, ya. Kalau habis setoran itu doakan barakallahu fik, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itulah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah waktu beliau mendoakan siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Betul, ya? Ibnu Abbas, insyaallah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istilah kekiaian itu ini sudah dijazahkan katanya. Sudah diberikan, ya. Kiai saya dulu gitu, kalau sambil ngaji sambil ngajar itu ada hal-hal yang urgen, yang penting ini sekalian saya ijazahkan, saya berikan supaya diamalkan maksudnya. Jadi itu lebih ke penguatan saja sebenarnya, ya, supaya kita tidak lupa, ya, untuk memberikan penguatan. Nah, kemudian berikutnya ada satu ayat, ya, di dalam surah An-Nahl juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Jadi apa kaitannya dengan ayat tadi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah, ajaklah mereka ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan peringatan-peringatan yang baik, mau'izah hasanah. Kenapa ini disebutkan di dalam kitab ini? Jadi kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, yaitu kitab ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ini selalu saya baca, ya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa belajar kitab ini, Mau'izatul Mu'minin. Jadi dikaitkan di sini karena apa? Orang-orang yang bisa berdakwah dengan baik, ya, bisa dengan hikmah dan mau'izatul hasanah, itu tentu orang yang punya ilmu. Maka di sini pentingnya ilmu, ya, ilmu ulama, ya. Jadi hanya ulama yang bisa berdakwah dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Maka di sini dikaitkan. Jadi orang yang bisa bijak dalam menyampaikan sesuatu ini karena apa? Disertai dengan pengalaman dan ilmu yang memadai. Tapi kalau dalilnya sepotong-potong, lengkap, baca kitabnya juga nggak lengkap, itu nanti bahaya. Ambil kesimpulan juga gegabah. Tapi kalau yang lengkap, insya Allah kan. Jadi akan lebih hikmah, lebih bijak, ya, lebih baik. Makanya di sini dikaitkan, ya, dikaitkan di sini.
ajaklah ya masyarakat kaum kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Ya, maka lagi-lagi ilmu. Jadi kenapa orang itu bisa bijak, ya, bisa baik dalam berinteraksi dengan masyarakat, ya ternyata karena ilmu dan pengalaman. Makin banyak ilmu, makin banyak pengalaman, akan semakin bijak dalam menyampaikan dakwah. Tidak semata-mata haram dan halal dan lain sebagainya, tapi dia bisa melihat, meneropong satu kondisi di mana dia harus bersikap. Nah, ini perlu dengan ilmu. Ya, maka sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, ya harus ada di antara kita ini yang memang bisa menjadi panutan untuk menjadi penerang umat. Ya, kita doakan juga ya keluarga-keluarga kita ya sesuai dengan kafaah dan kemampuan, kemudian bidang itu ditekuni dengan maksimal sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Kemudian berikutnya ada juga akhbar ya, atau hadis biqaulihi faqaulu Rasulullah sallallahu ya, lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman ya, la ayahtiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Ya, ada satu hadis ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, jadi delegasi Rasulullah untuk menyampaikan dakwah ke Yaman. Rasulullah mengatakan la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Ya. Jadi sungguh bahwa Allah ya memberi petunjuk ya kepada seseorang disebabkan engkau ya khairun minad dunya wa ma fiha, maka Allah akan memberikan kebaikan, pahala maksudnya yang lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Masya Allah. Jadi seorang saja atau satu orang saja, karena dakwah kita yang bijaksana bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Satu orang loh, ya, kita ajak untuk mau mengikuti forum subuh keliling tingkat Cimanggis misalnya, dan kemudian orang itu sampai mau mengikuti forum ini, kita akan mendapatkan apa? Kebaikan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Inilah hebatnya orang berdakwah, inilah hebatnya orang menuntut ilmu yang kemudian dengan ilmunya itu dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sampai Rasulullah memberikan motivasi pada Mu'adz bin Jabal ya dalam mendakwakan Islam ke Yaman agar supaya beliau tetap bersemangat. Satu orang saja, gara-gara engkau, gara-gara nasihat engkau, gara-gara ajakan engkau, dia kemudian menjadi orang yang mendapatkan petunjuk Allah, maka engkau akan mendapatkan kebaikan yang lebih utama daripada dunia seisinya. Nah, kita kapan dapat kemuliaan yang lebih baik daripada dunia seisinya? Enggak mungkin gitu, susah rasanya. Maka ada cara lain, yaitu gemar mengajak orang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kemudian di sini ada, kalau tadi merupakan satu motivasi bagi kita, ya. Nah, sekarang bagaimana orang yang menyembunyikan kebenaran? Ini juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya ilmu, punya pengalaman, kemudian masyarakat butuh kepada kita, dan dengan alasan ini dan itu kita tidak mau berdakwah, takut pamer, takut riya, takut terkenal. Kan ada dia, kalau kita kan pengen terkenal ya, ada orang yang takut terkenal tapi belum tentu tepat juga ya, belum tentu pas juga dia bilang begitu ya. Saya selalu diajarkan oleh Dr. Musli itu, Pak Masrur, kalau misalnya antum ada di mana gitu, antum disuruh jadi imam, gak usah mundur-mundur ya, pokoknya kalau antum maju aja gitu. Itulah doktrin beliau yang saya pakai sampai hari ini. Kalau masyarakat sudah memandang bahwa engkau bisa, maka itu satu kesempatan
ya untuk kita dan terus memperbaiki diri kita. Begitu. Nanti kalau mundur, takut riya misalnya. Kalau bilang takut riya itu apa itu maksudnya? Takut riya jadi imam misalnya begitu. Itu apa artinya? Itu artinya riya di atas riya. Kalau dia takut riya berarti malah dia riya gitu. Takut kan? Tidak takut ya. Ini dalam hati masalahnya ya. Kalau kita dipandang oleh masyarakat kita bisa dan kita tidak pengen istihar di situ ya, tidak pengen terkenal, tidak pengen masyhur ya, tapi masyarakat memandang, maka itu satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperbaiki diri. Kita ambil saja peran itu. Ya sambil memperbaiki diri tentu saja. Karena kalau semua orang kemudian takut riya, takut pamer, takut nanti pahalanya hilang karena terkenal begitu, gimana kira-kira? Wah, makin hancur kalau semuanya berpikir seperti itu. Ya, makin hancur. Karena ikhlas atau riya itu ada di mana? Di mana Bapak? Di dalam hati. Nggak ada orang yang bisa menjustifikasi, oh ini ikhlas, oh ini tukang riya, nggak bisa seperti itu. Itu di dalam hati. Dan sangat lembut sekali itu. Tidak bisa orang kemudian mengklaim, wah ini pamer. Ya, ini pakai mobil baru pamer, orang mobilnya sendiri kok pamer. Dia beli juga uangnya sendiri. Kok pamer? Dari mana? Oh itu sombong. Nah, itu sombong itu. Pakai motor apa yang motor yang gede? Motor PCX. Motornya sendiri kok sombong gitu. Jangan begitu caranya. Motor sendiri, uang sendiri kok sombong. Enggak, nah. Ya, karena sombong itu bukan seperti itu, pamer bukan seperti itu. Sombong itu ketika diajak baik menolak, batorul hak, itu sombong namanya. Diajak baik, diajak ngaji, diajak sholat berjamaah menolak. Ya, itu namanya sombong. Bohong tunas dan ngeremehin orang lain, itu baru sombong. Kalau punya mobil baru, punya rumah baru, punya uangnya sendiri, usaha sendiri, kalau sombong beda ya. Jadi ada satu peringatan juga, waqala Rasulullah SAW, man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah birijam minan nar. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kita tidak boleh juga mengkitman ilmu, bahkan ancamannya berat. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah, man alima ilman, punya ilmu ya. Jadi sebenarnya yang memberikan kemampuan itu ya Allah. Kita belajar itu hanya wasilah saja. Guru-guru kita, kiai-kiai kita itu wasilah. Sebenarnya memberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan oleh Allah di bidang keilmuan misalnya, khusus ilmu agama. Dia punya kemampuan untuk bisa menjelaskan di tengah-tengah masyarakat, tapi karena alasan tadi, ya takut riya, takut terkenal. Ya. Kalau di zaman sekarang ada nggak orang yang terkenal? Yang nggak terkenal aja, viral-viralin pengen terkenal gitu kan? Ada nggak kira-kira sekarang ini orang yang tidak pengen terkenal gitu? Ada nggak? Susah rasanya sadar-sadar. Ada zaman internet ya, zaman internet semuanya pengen terkenal. Maka sekarang ini belajar untuk diam, untuk tidak ngomong itu lebih susah daripada belajar ngomong. Kalau ngomong gampang, ya tinggal ngomong saja. Tapi justru sekarang ini yang susah itu belajar untuk mendengarkan orang lain dan belajar di diam. Ya dari di media sosial itu hampir semua orang bisa berbicara di sana. Betul apa salah? Betul ya. Jadi hampir semua orang bisa berbicara di situ. Apa saja ditumpahkan di media sosial. Ya, ini tentu saja kita sebagai orang-orang yang suka ngaji di subuh keliling ini harus berpikir. Karena apa? Apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan akan diminta tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, apa yang diucapkan, apa yang kita cek, apa yang kita tulis, ya semuanya diawasi oleh petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui forum ini juga kita harus berhati-hati dalam bersosial, ya, dalam menulis
dalam menyampaikan ide-ide, dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ya kita harus lihat dulu bisa nggak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan asal nulis. Ya. Itu juga merupakan sikap yang tidak baik kalau kita asal nulis. Sementara kalau kita menyembunyikan kebenaran, yang alim yang punya ilmu diam nggak mau ngomong, padahal dia punya ilmu dan dia punya kapasitas, sehingga yang ngomong malah orang-orang bodoh. Kan jadi berbahaya. Kenapa orang-orang bodoh yang bicara yang mendominasi? Karena yang alim nggak mau bicara. Begitu. Maka yang alim-alim hendaknya ya harus ditampakkan, ditampilkan ya di permukaan, sehingga orang-orang bodoh yang suka ya menyampaikan sesuatu tanpa dasar itu ya mereka akhirnya terkalahkan oleh orang-orang yang punya ilmu. Karena ya sebenarnya kita sedang bertempur juga di sekarang ini ya, bertempur juga, dakwah itu juga bertempur bainal haq wal batil. Man alima ilman fakatamahu, siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah tentang satu bab ilmu, ya, kemudian dia nggak mau menyampaikan kepada orang lain dengan alasan ini dan itu yang tadi sudah saya sampaikan, ya, maka ancaman berat. Ya. Al-jamahullah, Allah akan campur dengan pecut dari apa? Neraka. Jadi ini ancamannya berat. Karena tadi kalau orang-orang yang alim tinggal diam, nggak mau berbicara, sehingga yang ngomong adalah orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang hanya sekedar nyomot dalil sana sini, dia tidak melihat dan tidak ngecek dulu dari kitab apa, dari pendapat siapa, asal nyampe aja, asal dia nyampe, itu berbahaya. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali lagi kepada tadi bahwa di antara kita harus ada yang kita kondisikan, ya, anak-anak kita, cucu kita, bahkan mungkin masyarakat kita arahkan. Ya, ada di antara mereka yang konsen di bidang agama, kan ini akan menjadi penuntun dan penerang kita semuanya. Kemudian yang kedua, ya, orang-orang yang punya ilmu harusnya mereka yang menyampaikan itu, yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang bisa faham bagaimana cara mengambil dalil, ya, mengambil kesimpulan, supaya apa? Supaya orang-orang bodoh, ya, orang-orang yang menyampaikan berdasarkan keinginan dan hawa nafsunya sendiri, yaitu terkalahkan oleh orang-orang yang berilmu. Inilah pentingnya kita belajar. Maka keutamaan belajar itu penting, ya. Belajar dan mengajarkan. Fadilatul ta'allum, fadilatul ta'allum, fadilatul ta'lim, ya. Belajar dan mengajarkan, yang ini merupakan pilar utama dalam dakwah kita. Terus belajar, kemudian juga terus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tetap terbina. Karena situasi sekarang ini kita masing-masing sudah paham, ya, bagaimana sulitnya, ya, mengajak masyarakat karena begitu derasnya informasi yang kemudian menjauhkan kita dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja bisa sampaikan dalam forum subuh kalian ini. Bila ada hal-hal yang kurang, ya, berkenan dalam penyampaian saya tadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.